Kekesalan warga pada Saroni bukan tanpa alasan. Narasinya yang menyebut pendemo sebagai tindakan premanisme mana Saroni yang mengeluarkan kata-kata tak pantas pada masyarakat. Netizen lantas membagikan sebuah foto Saroni yang mengenakan topi hitam dan jaket coklat sedang duduk santai di sebuah ruangan. Dalam narasinya, diduga kala itu Saroni tengah berada di Singapura. Alhasil, huniannya pun berhasil dimasuki warga hingga sejumlah barang-barang berharganya raib dibawa pulang. Ya sebenarnya sih itu resiko kenapa pemerintah nggak mau diskusi, nggak mau turun, nggak mau buka mulut lah soal aspirasi mahasiswa, buruh dan lain-lain. Ditambah lagi insiden ojek online kemarin, jadi memperkeruh suasana lah. Tim simpati di tengah gejolak yang tengah memanas, pejabat kita seolah tidak peduli pada aspirasi masyarakat yang kini semakin bergejolak. Tak hanya rumah Saroni yang didatangi warga, Eko Patrio pun demikian. Minta maaf yang ia unggah di media sosial bersama Pasha, rupanya tak memberi efek apa-apa pada masa yang sudah kelewat kesal. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri. Bak janji kampanye, demikianlah warganet menanggapi permintaan maaf Eko Patrio. Eko menjadi salah satu anggota DPR yang menyulut amarah warga. Betapa tidak, setelah video joget-joget di gedung DPR viral dan dikritik masyarakat, Eko malah membuat konten nge-DJ seolah sedang menyindir kritikan warganet. Tak heran, setelah rumah Saroni didatangi masa, kini giliran hunian Eko Patrio yang digeruduk. Eko Patrio selesai, giliran Uya Kuya yang didatangi warga. Bahkan permintaan maaf serta klarifikasi yang diunggahnya berkali-kali di media sosial sama sekali tak digubris oleh massa yang sudah terlalu kesal dengan aksi para elit pemerintahan. Datangi kediaman Uya di kawasan Jakarta Timur, massa pun membawa pulang berbagai jenis barang yang ditemukan di hunian tersebut. Kondisi rumah Uya Kuya jebol juga akhirnya. Allahu Akbar. Tak berhenti di Uya Kuya, Nafa Urbah yang sebelumnya mendukung penuh tunjangan yang diterima oleh anggota DPR kini ikutan minta maaf setelah terus diserang warganet di media sosial. Andaikan saja tidak ada demonstrasi, andaikan saja masyarakat mengikuti sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, apa mungkin permintaan maaf itu bisa diucapkan? Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar. Terlambat. Demikianlah respon warganet sesaat setelah ucapan maaf dari Nafa Urbah. Permintaan maaf tersebut hanya membuat gaduh warga yang tengah menyampaikan aspirasi. Alih-alih meminta maaf, tak sedikit yang berharap para anggota DPR yang telah membuat rusuh mengundurkan diri dari jabatan secara penuh, bukan sekedar dicopot atau dimutasi. Sebenarnya itu juga merugikan masyarakat juga ya, apalagi para yang pengguna fasilitas umum yang buat kerja ya, pergi-pergi kerja pagi-pagi kan pulang sore juga menggunakan fasilitas umum. Kayak kemarin juga ada berita kalau misalnya halte Transjakarta juga dibakar segala macam. Sebenarnya kalau kita lihat dari media sosial pun ada yang mengatakan bahwa mereka-mereka yang menghancurkan fasilitas umum itu ada oknum-oknum tertentu gitu. Bukan semua para yang aksi massa yang demo itu merusak semua itu enggak, tapi ada oknum-oknum tertentu gitu. Tapi Saya sih harapinnya DPR yang cepat-cepat turun aksi massa, langsung turun ke lapangan juga, temui orang-orang yang demo itu, dengeri aspirasi masyarakat yang udah beberapa hari ini turun lapangan gitu, biar semua clear, biar semuanya itu didengerin gitu loh, biar nggak ada kerusuhan-kerusuhan lagi selanjutnya. Suasana di Jakarta kian tidak terkontrol. Massa yang turun ke jalan semakin tidak terbendung.
Benturan dengan aparat tidak terhindarkan, padahal yang bermasalah adalah masyarakat dengan anggota DPR. Rakyat yang memilih anggota DPR, anggota DPR-nya hilang entah kemana. Sementara aparat tidak punya pilihan selain turun ke lapangan. Kericuhan yang terjadi membuat hashtag agar Indonesia tidak rusuh pun bergema. Seruan untuk berhenti merusak fasilitas umum serta aksi penjarahan dilarang keras. Rasa boleh, tapi rusuh jangan. Awalnya hendak berorasi, malah berakhir dengan aksi. Indonesia sedang sakit. Para pendemo yang masih gencar di lapangan dituntut untuk segera pulang karena suasana yang makin tidak terkontrol. Apalagi Presiden telah